Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 21 September 2020. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bacaan dari Tugi hari ini, bacaan pertama dari Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 7, dilanjutkan dengan 11 sampai dengan 13, dan Injil Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13. Dan hari ini Gereja Katolik berketepatan merayakan pesta Santo Matius, Rasul dan penulis Injil. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, tak bosan-bosannya saya ingin berbagi, mau men-share suatu pengalaman saya. Bukan untuk menyombongkan atau membanggakan diri, tapi ini untuk kemuliaan Tuhan. Saya mempunyai seorang sahabat yang mana bersahabat dengan tak sengaja. Sahabat saya ini adalah seorang gembong perampok besar. Dia selalu melakukan aksinya di Malaysia dan di Singapura. Sedangkan kroco-kroconya beraksi di lokal. Dan rumah gembong ini di luar komplek tempat tinggal saya, melintasi jalan setapak yang dikelilingi oleh persawahan. Nah, suatu ketika saudara-saudara, dia menjamu saya makan di rumahnya. Dan saya memenuhi undangannya ini. Tapi saudara-saudara, orang komplek tempat saya tinggal tahu kalau saya ke tempat si penjahat itu. Dan mereka mulai mengkritik saya. Kenapa kamu bersahabat dengan si penjahat itu? Apa kamu tidak takut? Dan makan lagi di tempatnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini yang kita renungkan bersama, melihat bagaimana Yesus mengajak Matius, seorang pemungut cukai, untuk mengikuti dia. Pemungut cukai yang pada zaman sekarang ini adalah pegawai pajak. Dipandang oleh masyarakat pada waktu itu sebagai orang pendosa. Karena tugasnya memeras uang rakyat. Dan ini Yesus pun tahu pekerjaan Matius. Tapi Yesus mengajaknya untuk mengikut dia. Kata Yesus, ikutlah aku. Ayat 9. Bukan itu saja saudara-saudara. Yesus pun dijamu oleh Matius di rumahnya bersama-sama para pemungut cukai lainnya serta murid-murid Yesus. Ayat 10. Dan di sana ada orang-orang Farisi melihat hal itu. Berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ayat 11. Apa respon Yesus saudara-saudara dari kritikan orang Farisi ini? Kata Yesus, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ayat 12. Dan lanjut Yesus, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ayat 13. Puji Tuhan saudara-saudara, kita orang berdosa diperhatikan oleh Yesus Tuhan. Dia mau datang untuk kita yang berdosa dan memanggil kita untuk mengikuti dia. Agar memperoleh keselamatan. Begitu juga saudara-saudara, kita yang telah dipanggil dan memperoleh keselamatan dari Yesus Tuhan, kita pun hendaknya berbuat seperti apa yang telah Yesus lakukan kepada kita. Yaitu berbelas kasih terhadap semua orang. Sekalipun orang itu penjahat saudara-saudara. Bukan berarti kita menyetujui atas perbuatan jahatnya, bukan. Kita tetap benci atas setiap kejahatan. Kita tak boleh berkompromi dengan kejahatan. Tapi saudara-saudara, kita mau
menunjukkan belas kasih terhadap insannya, pribadinya, manusianya, bukan kejahatannya. Kita perlu membantu jiwanya agar juga dapat memperoleh keselamatan dari Yesus seperti kita. Untuk itulah saudara-saudara, Tuhan Yesus menyatakan kepada kita semua bahwa kamu adalah garam dan kamu adalah terang dunia. Matius 5 ayat 13 dan 18. Sebagai garam saudara-saudara, kita harus dapat berbaur, memberikan rasa yang berbeda dari mereka. Dan kehadiran kita di tengah mereka diharapkan dapat menjadi warna di dalam kehidupan mereka. Sebagai terang, diharapkan dapat menerangi mereka yang ada di dalam kegelapan, memberi cahaya yang bersumber dari Tuhan kita Yesus Kristus, agar mereka mampu mengenal akan kebenaran melalui cahaya itu dan mengikutinya. Saudara-saudara kita yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita sendiri telah diutus oleh Yesus. Seperti kata Yesus, lihat, aku mengutus kamu seperti domba-domba ke tengah-tengah serigala. Matius 10 ayat 16. Dan perutusan ini pun Yesus menasihatkan kita untuk mempersiapkan diri. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16 kelanjutannya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, bagaimana dengan kita sebagai pengikut Kristus saat ini? Apakah kita juga sudah melakukan apa yang diperbuat oleh Yesus? Atau mungkin kita takut karena diutus ke tengah-tengah serigala? Percayalah saudara-saudara, kalau kita diutus, Tuhan Yesus sendiri telah mempersiapkan segala perlengkapan bagi kita. Asal kita percaya dan mengimani. Pertanyaannya saudara-saudara, maukah kita menerima perutusannya ini? Dan juga perlu diingat saudara-saudara, seperti yang dikatakan Yesus sendiri bahwa, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Kalau kita mau melakukan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan inilah perutusan bagi kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, seperti pengalaman saya di atas tadi, puji Tuhan, gembong penjahat tadi menemui kebenaran dalam hidupnya. Dia bertobat, beralih profesi menjadi satpam, dan terakhir dipercayakan sebagai ketua RT di tempat tinggalnya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita mau juga melakukan apa yang telah Yesus lakukan. Kita mau menjadi garam dan terang bagi sekitar kita, bagi dunia. Untuk itulah kita diutus. Semoga di dalam perayaan pesta Santo Matius, Rasul dan penulis Injil, menyemangati kita semua untuk menjalani perutusan yang diberikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom.